Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 597 Aku mengingatmu. Pada titik ini, Penatua Xuanming harus mengakui bahwa meskipun Chu Chen belum menjadi master seni bela diri, kekuatannya tidak lebih buruk dari master seni bela diri biasa. Kekalahannya atas master seni bela diri Sekte Beidou di Xiangshan jelas bukan suatu kebetulan. Mengapa monster aneh ini tidak muncul di Sekte Tianji? Mata Penatua Xuanming menunjukkan kecemburuan, dan pada saat yang sama, niat membunuh muncul dalam dirinya. Kali ini, Sekte Tianji telah keluar dengan kekuatan penuh, dan Chu Chen harus mati. Jika tidak, begitu Chu Chen mencapai level master seni bela diri, jumlah orang yang bisa menghadapinya di dunia pejuang akan sangat langka seperti burung phoenix. Untungnya, dukungan telah tiba. Tak lama kemudian, banyak prajurit yang dipimpin oleh Fan Zefeng telah tiba. Totalnya ada 20 atau 30 orang, termasuk semua sekte besar ortodoks, dan semua yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Xiangshan mengirimkan perwakilannya. Di antara mereka, selain Penatua Xuanming, ada 5 ahli seni bela diri. Jajaran pemainnya luar biasa besarnya. Penatua Xuanming menatap Chu Chen sambil mencibir. Artinya jelas, jika Anda memiliki kemampuan, apakah Anda akan menjadi raja lagi? Song Qiyu berdiri di kejauhan, menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Anehnya, jumlah orangnya lebih banyak daripada yang lain. Song Qiyu berpikir sejenak dan datang ke sisi Chu Chen. Kakak ipar, biarkan aku membantumu. Mundur? Oke. Song Qiyu mundur dengan tegas. Dia masih sadar akan kekuatannya sendiri, dan berdiri hanya untuk menunjukkan sikapnya. Tapi kamu tidak boleh menjadi beban bagi kakak iparmu. Song Qiyu mengangkat kepalanya dan melihat ke daerah sekitarnya, memikirkan dalam benaknya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan saudara iparnya jika dia dikalahkan oleh kerumunan. Para pengunjung mengepung Chu Chen. Fan Zefeng melirik ke arah Penatua Xuanming, tampak sedikit terkejut, dan kemudian menatap Chu Chen. Tidak heran bahkan Baik Qinci dikalahkan di tanganmu. Sungguh luar biasa. Chu Chen, Anda telah melakukan 5 kejahatan, yaitu secara terang-terangan melanggar aturan seni bela diri dan mengabaikan panggilan konferensi seni bela diri. Hari ini kami akan pergi ke selatan untuk menangkap Anda secara pribadi. Jika Anda berakal sehat, Anda akan ditangkap dengan patuh, teriak seseorang secara langsung, seolah dia tidak sabar untuk bergabung dengan Sekte Beidou. Ekspresikan dirimu dengan baik di depan orang lain. Chu Chen melirik, kamu berasal dari sekte mana? Pria itu tertegun sejenak dan memikirkan identitas Chu Chen. Pria di depannya ini bukanlah pria biasa. Dia adalah tuan muda dari Sekte Jiusuan, sekte paling luar biasa di dunia. Biasanya, meskipun sekte ortodoks memandang rendah Sekte Qi, mereka tidak akan pernah berani menyinggung murid Sekte Jiusuan. Matanya dengan cepat menghapus jejak rasa takut. Lalu dia menatap Fan Zefeng, dan menegakkan punggungnya seolah-olah dia telah disuntik dengan penambah jantung. Saya akan mengganti nama atau nama keluarga saya. Saya adalah tetua dari Sekte Tianjan, Wu Xijun. Chu Chen tersenyum. Aku ingat kamu. Wajah Wu Xijun berubah tanpa sadar.
Ketika Chu Chen mengucapkan kata-kata ini, dia merasa seperti angin dingin yang mendinginkan tulangnya. Fan Zefeng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Penatua Wu menanggapi panggilan Sekte Beidou dan melakukan keadilan. Bagaimana jika Anda dengan sengaja menyimpan dendam, jika Sekte Jiuxuan menargetkan Sekte Tianchan di masa depan? Saya, Sekte Beidou, akan melakukannya, jangan pernah berpangku tangan." Mendengar ini, Wu Xijun sangat gembira dan matanya bersinar. Meskipun Sekte Jiuxuan dikenal sebagai sekte paling menakjubkan di dunia, di mata sekte ortodoks, tetap saja ia sesat. Menyinggung orang sesat dan mendapatkan perhatian dari Sekte Beidou sangatlah berharga. Itu benar. Seseorang di sebelahnya berkata dengan lebih tidak sabar, "Kami akan melakukan keadilan dan kami tidak takut dengan dendam Sekte Jiuxuan. Saya adalah pemimpin Sekte Yunhu, Yang Hui." Mata Chu Chen menyapu. Sepertinya kalian semua sama saja. Mata semua orang tertuju pada Chu Chen, selalu siap mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Dengan dukungan faksi Beidou, mereka tidak perlu takut. "Qiu kecil," teriak Chu Chen. Song Qiu segera sadar dan berkata, "Kakak ipar, beritahu aku. Sekte Tianchan dan Sekte Yunhu, tolong tuliskan dulu di buku catatan kecil untuk saya." Chu Chen berkata sambil tersenyum. Etiket tradisional Tiongkok menekankan timbal balik. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mengunjungi sekte ini satu persatu. Kelompok orang ini tidak hanya memberi perintah di Xiangsan, tetapi setelah mereka mengabaikannya, mereka langsung pergi ke selatan, dengan kekuatan dan propaganda yang besar. Jangan sampai dunia tidak mengetahuinya. Apakah mereka benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membalas, atau mereka ingin menggunakan metode ini untuk mendeteksi jejak pencuri besar Huoyan? Apapun alasannya, Chu Chen mengingatnya. Buddha juga marah. Terlebih lagi, karakter Chu Chen tidak pernah beragama Buddha. Tidak ada sifat Buddha dalam menghadapi musuh. Lagu Qiu menjawab. Wu Xijun dan yang lainnya saling memandang. Chu Chen terlalu tenang. Seolah-olah bukan dia yang dikepung sekarang. Apakah dia tidak memahami situasinya saat ini? Turunkan dia dulu dan bawa dia kembali ke Xiangsan. Yang Hui berbicara dengan keras dan bergegas keluar. Selain dua master seni bela diri dari Sekte Beidou dan Penatua Xuanming, tim perwakilan prajurit Xiangsan, 3 master seni bela diri yang tersisa adalah pelindung Wu Xijun dari Sekte Tianchan dan pemimpin Sekte Yunhu, serta pelindung Sekte Cakar Elang, Tieding Cheng. Master seni bela diri lainnya dan di bawahnya juga merupakan perwakilan dari sekte besar ortodoks. Meski tidak ada ahli bela diri yang muncul di Xiangsan, sikap mereka juga terekspresikan. Tubuh Yang Hui kuat, dan semua otot di tubuhnya terasa penuh dengan daya ledak. Setiap kali pukulan dilempar, terdengar suara gemuruh angin kencang, membentuk kekuatan harimau yang berjongkok. Tinju Fuhu Yunhumen diduga merupakan warisan dari naga penakluk Buddha dan tinju Fuhu. Konon pendiri Yunhumen pernah menjadi murid agama Buddha. Ia dikeluarkan dari agama Buddha karena melakukan kejahatan Buddha. Kemudian, ia mendirikan Yunhumen dan mendirikan sebuah sekte. Saat Chu Chen berbicara, dia berbalik ke samping untuk menghindari serangan Yang Hui.
Yang Huwei terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen benar-benar mengetahui masa lalu Yun Humen dan rutinitas seni bela diri dengan sangat baik. Bagaimana Yang Huwei bisa mengetahui bahwa ada perpustakaan di dalam Jiuxuanmen yang berisi semua keterampilan seni bela diri unik di dunia? Itulah 9 orang kuat Jiuxuanmen yang mendapatkannya dari dunia luar dari waktu ke waktu. Secara kumulatif, setidaknya 70% rahasia seni bela diri dari seluruh dunia seni bela diri tersedia di perpustakaan Jiuxuanmen selama masih ada, bukan yang paling rahasia. Termasuk tinju fuhu dari Yun Humen, bagi Jiuxuanmen, tidak ada rahasia di sekte seperti Yun Humen. Secara objektif, sekte Yunhu tidak lemah di antara sekte besar ortodoks, dan dapat dibandingkan dengan sekte Qingyang, meskipun lebih dari cukup, dibandingkan dengan atasannya. Sangat tidak mungkin untuk menarik perhatian Jiuxuan sekte. Sambil menghindari serangan Yang Huwei, Chu Chen berbicara tentang tinju fuhu di Yun Humen, dan bahkan menggunakan tinju fuhu dari waktu ke waktu. Bagi Yang Huwei, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang sangat besar. Yang Huwei menjadi marah dan menyerang Chu Chen. Dia adalah ahli seni bela diri yang kuat. Dalam hal kekuatan, Chu Chen tidak akan menghadapinya secara langsung. Chu Chen menggunakan keterampilan tubuhnya dan berubah secara fleksibel, dan Yang Huwei tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Tuan Yang, izinkan saya membantu Anda. Wu Sijun berteriak dan bergegas ke depan, berbicara dengan keras pada saat yang sama. Chu Chen, saya pikir Anda hanya memiliki 5 dosa. Tetapi sekarang Anda harus menambahkan 1 dosa lagi, mencuri rahasia sekte Yunhu 1 tingkat rasa bersalah lagi. Chu Chen menggunakan Windward Willow Steps untuk menghadapi 2 guru besar itu sendirian. Pada saat yang sama, dia meninggikan suaranya dan berkata, berbicara tentang sekte Tianjin, dibandingkan dengan berdirinya Yun Humen, sekte Tianjin lebih menginspirasi. Pendiri sekte Tianjin awalnya adalah seorang putra seorang petani ulat sutera. Ia memiliki impian kungfu sejak kecil. Ia berulang kali ditolak karena kualifikasinya yang buruk. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa membantu beternak ulat sutera di rumah dan mempelajari rutinitas kungfu sendiri. Hingga ia secara tidak sengaja menyadari kungfu ulat sutera surgawi melalui gerakan ulat sutera, dan akhirnya menciptakan Celestial. Sekte ulat sutera bisa dianggap sebagai legenda. Chu Chen melirik Wu Sijun dan berkata, sayangnya, keturunannya tampaknya memiliki kurang dari 30% kekuatan teknik ulat sutera surgawi. Ekspresi Wu Sijun tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Tie Ding Cheng, yang hendak mengambil tindakan, tiba-tiba berhenti. Dia sedikit khawatir Chu Chen akan mengungkap perbuatan masa lalu dari sekte Cakar Elang dan rahasia kungfu Cakar Elang. Orang dari sekte Cakar Elang itu, menurutmu apakah aku tidak bisa mengetahui trikmu tanpa mengambil tindakan? Chu Chen berkata, prototipe asli dari sekte Cakar Elang adalah sekelompok pemburu yang berburu secara profesional. Sampai suatu hari, salah satu pemburu sedang berburu. Ketika dia masih muda, dia masuk ke sebuah desa dan mengejar seekor elang ke rumah janda di pintu masuk desa. Setelah pemburu itu masuk, dia keluar dengan keterampilan cakar elangnya yang telah selesai. Wajah Tie Ding Cheng menjadi gelap dan dia berlari ke depan dengan marah.
kamu benar-benar mencoreng sekte cakar elangku." Di kejauhan, mata Song Qiu penuh rasa iri. "Entah kenapa, tapi tiba-tiba aku ingin belajar kungfu cakar elang. Bukan karena hal lain, hanya karena dia mengagumi semangat pemburu dengan elang." Pada saat ini, Penatua Xuanming mencibir. Chu Chen tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan saat ini dia membuat marah 3 tuan besar. Tidak peduli seberapa jahatnya dia tidak bisa mengandalkan kekuatan seorang pejuang bawaan untuk melawan 3 tuan besar sendirian. Sekte ortodoks yang hebat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa dari kejauhan. 3 guru besar mengepung seorang pemuda bawaan. Jika berita menyebar, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus. Suara Kiao Changsheng, 5 guru besar lembah Yao, bersama dengan lebih dari selusin murid Xiantian, bergegas mendekat. Bab 598. Kemarilah sosok-sosok muncul di langit satu demi satu. Tim Yaogu dipimpin oleh 5 master hebat. Wajah Fan Zefeng merosot. Setelah mereka berangkat, mereka memang mendengar suara Yaogu, tapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Meski status Yaogu istimewa, Fan Zefeng yakin bahwa Yaogu tidak bersedia melawan sekte Beidou demi Chu Chen. Namun kini, Grandmaster Yaogu sebenarnya telah tiba. Kalimat pertama adalah sarkastik. 3 tuan besar yang mengepung Xiantian, ini bukanlah cerita yang bagus. 3 master hebat mundur hampir bersamaan, dan Chu Chen juga melihat ke tim Yaogu. "Penatua Kiao," Chu Chen tersenyum, "kalian datang tepat pada waktunya." Di sampingnya, Song Qiu masih memegang sebuah buku kecil di tangannya, yang sudah mencatat 3 sekte. Saat ini, ekspresi Song Qiu bersinar dan sangat bersemangat. Pantas saja kakak iparnya begitu tenang. Ternyata kakak iparnya juga mendapat bala bantuan. Song Qiu membuat perbandingan kasar. Meskipun dia tidak mengetahui ranah spesifik kedua belah pihak, dia bisa menebak dari ekspresi tim yang disebut melakukan keadilan. "Kiao Changsheng," Fan Zefeng berkata perlahan dengan mata dingin, "apakah Yaogu harus terlibat dalam masalah ini?" Kiao Changsheng tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fan Zefeng, jadi dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Tolong." 5 master hebat Yaogu, ditambah Chu Chen, memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan level master. Kekuatan tempur puncak antara kedua belah pihak hampir sama. Jika tidak hati-hati dapat menyebabkan tim prajurit Xiangsan gagal. Mereka tidak boleh kalah. Anda tahu, seluruh dunia pejuang sedang mengawasi mereka. Atas nama sekte ortodoks, dia pergi ke selatan untuk menangkap Chu Chen, seorang murid klan Qi. Ini mungkin benturan paling intens antara ortodoksi dan Qimen di dunia seni bela diri dalam 10 tahun terakhir. Sekte Beidou telah dikalahkan sekali di Xiangsan. Jika kalah lagi kali ini, status sekte Beidou di jantung ortodoks dunia pejuang akan anjlok. Fan Zefeng menatap ke arah Kiao Changsheng. "Saya mendengar bahwa pencuri besar Huoyan mahir dalam seni rahasia berbagai sekte. Tetapi sejauh yang saya tahu, pencuri besar Huoyan sepertinya tidak pernah menggunakan teknik rahasia Yaogu. Bukankah ini sedikit menipu?" Mulut Chu Chen sedikit bergerak. Sungguh, Yaogu telah menjadi sasaran kecurigaan.
Qiao Changsheng tidak berpikir terlalu banyak dan tersenyum. Sepertinya kejahatan Yao Gu telah diputuskan. Saya hanya ingin merasakan kemampuan Grandmaster Yao Gu. Mata Fan Zefeng tajam. Saya berkata, Chu Chen, Anda melakukan kesalahan hari ini. Penatua Xuanming tiba-tiba berbicara. Dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang kami ada di sini. 7 sosok muncul dari langit, 7 napas. Semuanya ahli seni bela diri. Adegan ini tidak hanya membuat wajah Qiao Changsheng dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi juga ekspresi Fan Zefeng dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan. Yang Huwei bahkan lebih kagum lagi. Sekte Tianji memiliki sejarah yang panjang. Meskipun sekarang terlihat miskin, fondasinya sangat kuat. Termasuk perkataan Penatua Xuanming, sekarang ada 8 master seni bela diri dari Sekte Tianji. Dia tidak tahu apakah ini semua adalah master seni bela diri dari Sekte Tianji, tetapi Yang Huwei bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak banyak master seni bela diri di Sekte Yunhu. Chu Chen, kamu mengambil peta rahasia Tianji saya, melukai murid-murid Tianji saya, dan membunuh pemimpin Tianji saya. Mata Zhao Zu seperti pedang, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Zhao Zu perlahan berjalan menuju Chu Chen, tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji keluar dengan seluruh kekuatan mereka, hanya untuk satu orang di depan mereka. Mata Chu Chen menyipit. Apakah Sekte Tianji benar-benar memahami apa yang terjadi antara dia dan pemimpin Tianji di kota Ria? Namun, pemimpin Tianji dikalahkan oleh saudari Liu, dan akhirnya meninggal secara tragis di bawah senjata tentara bayaran yang dia latih. Orang ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Chu Chen tidak repot-repot menebak niat pihak lain. Dia sudah melihat seseorang datang dari kejauhan. Sao Feng benar-benar tidak mengecewakannya. Jiang Kufeng, mengenakan pakaian hitam dan sepatu hitam, dengan ekspresi dingin, datang dari kejauhan, berdiri di atap salah satu mobil di tempat parkir, memandang acuh tak acuh, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Saya bisa memukul 2. Tentu saja, alih-alih mengatakannya dengan lantang, Jiang Kufeng sudah menulisnya terlebih dahulu dengan pena dan kertas. Ini adalah cara komunikasi yang dia buat secara tiba-tiba. Kedua pihak tidak bisa saling mengirim pesan di WeChat sebelum bertengkar. Saudara Feng, aku serahkan keduanya padamu. Chu Chen menunjuk ke arah Fan Zefeng dan master seni bela diri Sekte Beidou lainnya di sebelahnya. Jiang Kufeng menyimpan catatan itu, dan membalik tangannya, seperti trik sulap. Catatan lain muncul, dengan karakter besar muncul di depan semua orang, yang berbunyi, kemarilah. Dalam hal kemampuan untuk menarik kebencian, Saudara Feng lebih baik, Chu Chen memujanya. Fan Zefeng dan master seni bela diri Sekte Beidou lainnya telah mengambil tindakan. Mereka tidak mengetahui identitas Jiang Kufeng, tetapi karena pihak lain ingin mengalahkan mereka berdua satu persatu, mereka setuju saja. Perang pecah di masyarakat. Saya, Saudara Feng, kejam dan tidak banyak bicara. Kurang dari 1 menit setelah Jiang Kufeng muncul, pertempuran antara kedua belah pihak dimulai. Jiang Kufeng memimpin Fan Zefeng, 2 master seni bela diri Sekte Beidou,
ke sisi lain dan bertarung melawan kedua master itu sendirian. Zhao Zu segera menerkam Chu Chen. Setelah Zhao Xuanfeng meninggal, dia dianggap sebagai pemimpin tertinggi Sekte Tianji. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tampak jatuh dari langit, dan dengan keras, ia menghantam Zhao Zu dengan pukulan telapak tangan. Zhao Zu melangkah mundur dan melihat lebih dekat. Dia melihat sosok berjubah dengan pakaian aneh dan tudung di kepalanya, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Tidak teridentifikasi. Saya melihat pria ini mengambil catatan yang ditinggalkan oleh Jiang Kufeng di tanah, dan berkendara ke sana. Mata Zhao Zu dipenuhi api dan dia sangat marah. Dengan tangan terangkat, dia mengendalikan sebuah mobil dan menabrakkannya ke arah pria misterius berjubah. Pria misterius berjubah itu memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang besar. Dia tidak menghindarinya, tetapi mengambil mobil itu dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Zhao Zu. Zhao Zu merasa ngeri dan segera mundur. Ekspresinya suram. Penatua Xuanming, mari kita tangani orang ini bersama-sama. Dia sendiri bukanlah tandingannya. Zhao Zu sangat terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli seni bela diri yang kuat di sekitar Chu Chen? Pria yang baru saja muncul sendirian menantang dua tuan dari Sekte Beidou, dan sekarang, pria misterius berjubah seorang diri memblokir serangan Zhao Zu dan Penatua Xuanming. Kedua orang ini telah memblokir hampir setengah kekuatan serangan mereka. Tiga master seni bela diri yang tersisa dari Sekte Tianjan, Sekte Cakar Elang, dan Sekte Yunhu ditambah 6 master utama dari Sekte Tianji sedang mendekati Chu Chen. Melihat ini, 5 guru besar Yaogu pun bergegas maju. Dalam hal jumlah master, pihak Chu Chen masih dirugikan, tetapi master kuat lawan ditahan oleh Jiang Kufeng dan pria misterius berjubah. Di antara 5 master utama di Yaogu, salah satunya mendekati puncak tingkat master. Dia sendiri yang memblokir jejak Yang Huwei dan Wu Xijun. Qiao Changsheng berhadapan dengan Tai Ding, penguasa Sekte Cakar Elang, dan dia juga tidak ketinggalan. 3 master Yaogu yang tersisa semuanya berhadapan dengan master dari Sekte Tianji. Meski begitu, masih ada 3 master hebat yang akhirnya melompat ke depan Chu Chen, termasuk Lo Wei yang menyelinap ke istana keluarga Song. Ekspresi Lo Wei saat ini sangat serius. Ada begitu banyak pembantu di sekitar Chu Chen, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah pengasuh yang muncul di istana keluarga Song. Artinya, Chu Chen masih memiliki rencana cadangan. Lo Wei secara kasar menilai situasi saat ini. Jika pengasuh Chu Chen muncul, tidak ada keraguan mereka akan pingsan. Pertarungan cepat, teriak Lo Wei. Bersambung.